Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kalau tidak ada turnamen seperti ini, admin bingung mau mengulas game apa kawan. Mungkin kawan-kawan ada rekomendasi game yang bagus untuk kita otak-atik bersama, untuk kita tonton bersama. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Karena Grand Chess Tour seri ketiga, Croatia Rapid dan Blitz baru akan dimulai tanggal 10 besok lusa untuk hari pertamanya kawan. Bingung mau mengulas game apa. Tadi sempat cari-cari game yang bagus di database, tapi belum menemukan game yang cocok kawan. Dan tadi sempat juga mencari event-event turnamen yang sedang berlangsung. Ada event-event middle, event-event tengah kawan yang diikuti oleh Grandmaster 2600, 2500 yang mungkin kalian tidak kenal. Tapi ada game yang cukup bagus, nanti akan kita otak-atik dari turnamen Continental Chess Association World Open yang berlangsung di Amerika Serikat. Cuma sayangnya, turnamen ini baru saja selesai tadi pagi kawan. Ada nama Awonder Liang dan satu tadi kalau tidak salah ada pecatur Cina berada di posisi teratas dengan permainan Swiss 9 babak. Untuk turnamen yang ada di Tangerang, turnamen Eastern Asia Junior Chess Championship kemarin hari jeda. Kita tunggu babak kelima yang baru akan dilanjut hari ini kawan. Nah nanti sore akan saya lihat nanti apakah ada game yang bagus untuk kita otak-atik juga. Tapi terlebih dahulu saya akan coba hadirkan permainan dari Awonder Liang pada game terakhir turnamen Continental Chess Association yang berlangsung di Amerika Serikat yang berakhir tadi pagi. Awonder Liang menempati posisi atas kawan bersama satu pecatur Cina kalau tidak salah tadi saya lihat kawan. Dan ini adalah game terakhir. Permainannya di awal-awal game sampai middle game terlihat biasa-biasa saja, standar. Cuma finishingnya nanti di end game kawan. Kalian akan lihat pengorbanan menteri yang ciamik dari putih. Langsung saja, temanya adalah Ruy Lopez kawan. Kuda F3, kuda C6, ada gajah B5 Ruy Lopez, Morphy defense pion A6, gajah mundur ke A4, dan pion D6. Ini adalah pertahanan standard modern. Kalau pertahanan standard lama, setelah gajah B5 langsung pion D6. Yang biasa akan disusul dengan langkah pion D4 langsung, gajah D7, di sini bisa melanjutkan dengan langkah pertukaran ataupun dorong pion. Mungkin kalian sukai kawan. Ini adalah pertahanan standard lama. Kita kembali lagi ke permainan aslinya. Memilih dengan pion A6 terlebih dahulu. Baru pion D6. Nah di sini dua pilihan utama dengan permainan standard defense modern ini. Rokade atau pion C3 terlebih dahulu. Awonder Liang memilih rokade terlebih dahulu. Kalau dengan pion C3 terlebih dahulu idenya hampir sama kawan. Dengan gajah D7. Pion D4 langsung, pion G6, nah rokade, gajah G7, diikuti dengan langkah pion H3 mungkin, dengan benteng E1. Nanti kalian akan menemui permainan yang hampir mirip, cuma urutan berbeda dari permainan kedua pemain. Setelah pion D6 tadi kawan di sini, putih memilih rokade terlebih dahulu. Nah, gajah D7, baru pion C3, pion G6. Nah, hampir sama bukan? Idenya cuma urutannya berbeda. Pion D4, gajah G7 kawan, pion H3, atau kalian memilih dorong pion untuk mendapatkan ruang kawan. Ya, tema dorong pion ini sama dengan tema video short beberapa hari ini, dimana dorong pion untuk mendapatkan ruang, salah satu juga untuk mempersempit pergerakan lawan kawan, cuma ada plus minusnya. Ya plus minusnya, kalau plusnya mendapatkan ruang, minusnya juga saat dorong pion harus diperhatikan bahwa ruang sekitar pion akan bisa lemah juga yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Oh ya kawan, admin melanjutkan seri video short admin bisa ditonton di YouTube ataupun juga admin mulai upload video reel di FB ataupun Instagram kawan. Kalian bisa mengikutinya, nanti link-link tentu ada di kolom deskripsi. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya setelah gajah G7 pion H3. Kuda F6, benteng E1, jaga pion tentu saja, rokade, gajah C2 kawan, atau juga kalian bisa melanjutkan di sini gajah ini cukup ke petak B3 untuk menekan diagonal ini, atau pengembangan kuda B ke D2 cukup normal kawan, langkah-langkah seperti ini. Tapi memilih gajah mundur ke C2 terlebih dahulu, benteng E8 paling banyak di sini kawan, memilih kuda H5, langkah engine kawan. Indikasinya hitam, persiapan untuk bermain dengan pion F. Setelah gajah E3, raja bergeser terlebih dahulu untuk menghindari diagonal ini sudah sangat jelas dan persiapan pion F-nya akan dimainkan. Kuda B berkembang ke petak D2,
Menteri E8 terlebih dahulu kawan, tidak perlu terburu-buru. Setelah kuda C4, pion B5, kuda mundur lagi, baru pion F5 dari hitam. Pion D pukul pion E5. Kenapa tidak dengan pion E pukul pion F5? Hitam akan ambil balik menggunakan pion G. Dan jika dilanjutkan baku hantam sekali lagi seperti ini kawan, hitam akan mempunyai pion yang bagus dan lajur G-nya sudah semi terbuka, bisa dimanfaatkan oleh benteng nanti ke depan. Kembali lagi ke langkah aslinya, ini kurang bagus bagi putih. Jadi dengan pion D pukul pion E5 terlebih dahulu, di sini pion F4, gajah D4, dan gajah caplok pion E5 menantang pertukaran, ditolak dengan pion A4 untuk memecah pion hitam sisi menteri kawan. Ada benteng D8 langkah bagus, pion A ambil pion B5, ambil balik, dan di sini gajah bisa ditempatkan di diagonal ini kawan, bagus, memilih serang pion. Gajah D3 dan patutnya pion ini dipertahankan benteng B8 jawaban terkuatnya. Atau kuda ini buka akses bagi gajah melindungi pion, memilih dengan dorong pion G5, korban pion di sisi raja kawan. Silakan pilih pion G atau pion B. Awonderliang memilih pion B5. Ini langkah terkuat, langkah bagus. Jangan tergoda pion gratis di sini kawan. Memang idenya untuk membuka lajur G bagi bentengnya. Ada gajah di sini, cukup berbahaya sekali. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memilih gajah ambil pion B5. Di sini kuda sikat gajah D4 dan discover pada gajah kawan. Dan juga temponya ambil kuda F3 tempo skak. Kalau di sini gajah pukul gajah tempo ancam menteri, ya putih akan kalah cepat. Karena kuda pukul kuda F3 temponya skak kawan. Dan gajah kalian jatuh nanti. Setelah kuda ambil gajah D4, tentu ambil langsung kawan. Menggunakan pion akan mendapatkan tempo serang gajah di sini. Gajah pukul gajah B5, pion ambil gajah, ambil balik oleh pion D kawan, dan menteri C2 menghindari pin di sini, menyerang pion. Dan pion ini rasanya juga sulit kawan dipertahankan. Kalaupun dipertahankan, hitam akan kehilangan tempo kawan. Kalau didorong maju, malah memberikan akses bagi benteng menusuk baris ke-7. Ini kurang bagus. Jadi memilih melepaskan pion. Memilih mencoba menyerang dengan kuda F6. Dengan ide dukungan bagi pion G-nya. Menteri ambil pion C7. Pion G4. Pion pukul. Ambil balik dan persiapan mungkin nanti. Tapi cukup kuat kawan. Petak H2 ini masih ada kuda yang mengawal petak H2. Cukup aman Raja Putih di sini. Ada benteng A7 persiapan ancaman skakmat. Di sini gajah D7 yang blokade. Dengan benteng yang bagus kawan. Menteri mungkin ke A5. Tantang saja pertukaran. Kembali lagi ke langkah aslinya dengan gajah blokade. Dan di sini langkah senyap dari putih. Benteng D1 langkah senyap kawan. Dan putih cukup nyaman kawan. Masih mempunyai kontrol waktu 45 menit. Sedangkan hitam 14 menit. Kemudian langkah terbaiknya untuk mempertahankan gajah karena ada serangan berikutnya. Di sini ada triple attack kawan. Mungkin kuda ini akan bergerak juga untuk menekan gajah. Kuda ke F6. Langkah bertahan yang kuat. Memilih dengan benteng F7. Ada kuda C4. Benteng C8 serang menteri. Kuda D6. Family folk kawan. Garbuan keluarga. Menteri kedua benteng kena garbu. Sama-sama ancam menteri masing-masing. Benteng ambil menteri putih C7. Tidak ambil menteri kawan. Karena kenapa? Putih akan kehilangan benteng, putih kalah. Awonderliang korban menteri. Benteng pukul benteng. Dan menteri benteng masih kena garbuan. Temponya skak pula. Stockfish menyarankan ke sini. Inilah nanti timbal baliknya kawan. Tapi lagi-lagi putih menang kualitas perwira. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi memilih menteri bergerak melakukan ancaman pada pion juga menyerang baris belakang kawan. Harapannya seperti ini. Kuda ambil benteng skak, raja bergeser dan harapannya gajah ini diambil oleh benteng kawan. Dan tentu saja menteri meluncur, bahaya. Skakmat kawan. Tapi memilih dengan langkah benteng C ambil gajah D7. Kuda aman sekarang. Menteri ambil pion E4.
benteng C7, berikan akses benteng satunya untuk menusuk baris belakang. Bisa skakmat kawan. Dan hitung-hitungan Stockfish 14 langkah berikutnya skakmat. Menteri mundur di sini, maka diikuti dengan langkah benteng D8. Menteri jatuh, mau kemana enaknya? Di sini melangkah Menteri E2, kuda H6 skak, sikat oleh kuda, benteng meluncur skakmat di langkah ke-35. Kalau kita lihat sih permainannya cukup standar, tidak ada langkah-langkah yang aneh kawan. Cuma tadi ya terbilang bagus, juga bagus pengorbanan menteri dari putih. Salahnya tadi hitam. Kalau kita sih mungkin kawan ya, kalau ada ancaman skakmat seperti ini untuk menetralisir, ya memang langkah yang logis bagi pemain pos ronda pun harus diblokade dengan benteng. Karena tekanan sudah berat, tentu pertukaran simplifikasi salah satu caranya. Tapi sayangnya bertahan dengan gajah. Wassalam kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian, dan mungkin kalian punya game requestan, kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga spesifikasi gamenya mungkin kalian masih tahu. Silahkan kalian tulis lebih jelas. Nanti saya akan carikan di database. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.